Apakah di tanah ini ada hukum untuk membatasi orang beribadah? Tidak ada. Tidak ada. Tapi kenapa Bapak-Bapak menghalangi kami? Yang jelas atas dasar hukum apa? Karena tidak ada izin. Ini dunia tahu paus ada di Indonesia sekarang hari ini. Hari ini paus ada di Jakarta. Dan kami mau beribadah kepada Tuhan. Kami punya pemimpin besar hadir di Indonesia. Kami punya pemimpin besar di Jakarta. Dan Jokowi, kau tahu bahwa ada sama-sama dengan Bapak Paus di Jakarta. Dan sekarang anggota-anggotamu yang sekarang melarang kami untuk beribadah kepada Tuhan. Menyanyi umat Israel. Umat Israel. Doa jalan salib di kota Jayapura yang diikuti ratusan umat Kristiani pada Rabu 4 September 2024 sebagai bentuk penyambutan Paus Fransiskus di Indonesia berjalan dengan lancar. Namun sejumlah pihak menilai momen keagamaan tersebut tidak berlangsung hikmat karena tekanan pihak kepolisian. Di sejumlah titik kumpul umat dihadang aparat polisi seperti yang terjadi di Sentani, Perumnas 3 Waena, dan lapangan Anjungan Expo Waena. Rode Wanimbo, Ketua Departemen Perempuan Gidi, mengaku terintimidasi. Dalam prosesi doa jalan salib, Rode kebagian tugas menaikkan doa ratapan dengan topik perempuan dan anak-anak pengungsi internal di tanah Papua. Namun, doa dan ratapan tersebut tidak terjadi. Ya, kami saya sebagai Ketua Departemen Perempuan Gidi melihat bahwa ruang-ruang demokrasi, hak untuk berkumpul, menyatakan pendapat yang selama ini disampaikan oleh para aktivis mahasiswa yang sudah dibungkam, kami umat Tuhan yang mau melakukan pujian, penyembahan, doa, dan ratapan di atas tanah kami sendiri, itu pun dilarang. Nah, ini sesuatu yang sangat-sangat menyedihkan, sehingga untuk melakukan tindakan atau aktivitas ibadah, kegiatan rohani itu pun dibatasi. Nah, jadi dalam prosesi jalan salib itu sendiri, kami merasa bahwa apa yang mau kami ratapi itu pun tidak diungkapkan dengan baik, tidak diekspresikan dengan baik. Karena prosesi doa jalan salib itu sendiri, kami merasa terintimidasi dengan kehadiran para aparat keamanan. Tak hanya Rode, banyak orang yang sudah ditugaskan untuk mengisi doa dan ratapan dalam prosesi jalan salib juga terpaksa dibatalkan. Kita berkumpul titik terakhir di lapangan Trikora AD. Di situ seharusnya kami masing-masing mahasiswa dari setiap sekolah teologia dan perwakilan dari mama-mama Papua sudah siap untuk menyampaikan doa keluh kesah kami. Kami sudah siap, tetapi itu pun waktu kami dibatasi. Pemimpin-pemimpin gereja kami membatasi kami, sehingga kami merasa bahwa mereka juga mendapat tekanan. Secara psikologis mereka sudah mendapat tekanan dari pihak keamanan. Victor Yemo, juru bicara internasional Komite Nasional Papua Barat, melihat penanganan berbeda ketika kegiatan keagamaan dilakukan di tempat lain. Berbeda dengan di Jakarta itu. Di Jakarta umat muslim gampang saja itu mereka melakukan ibadah di Monas secara terbuka besar-besaran. MUI dan ulama Indonesia kalau diundang itu, FPI kalau diundang itu ribuan massa datang dan beribadah di jalan-jalan. Itu aman-aman saja. Kalau di Papua berbeda. Wah, ini tanah kami, tanah Kristen. Tanah yang pertama kali diinjak dengan itu. Disebut dengan tanah ini adalah tanah milik Kristus. Nah, tadi sangat jelas sekali bahwa situasi psikologi jalan salib tadi itu ada di bawah penekanan polisi. Bayangkan barakuda ditaruh di mana-mana. Di Perumnas 3 itu semua asrama-asrama jalan keluar itu ditaruh dengan pasukan BRIMOB yang melarang untuk satu orang pun tidak boleh keluar dari situ. Victor mengatakan polisi seharusnya ikut menjaga dan mengawal prosesi doa jalan salib tetap berjalan seperti yang tertera dalam liturgi ibadah dan tidak menggunakan alat-alat taktis seolah-olah menangani demonstrasi anarkis. Sekarang persoalannya, kerumunan banyak pilkada dan segala macam itu tidak pernah dilarang oleh kepolisian. Jadi semua aktivitas orang Papua, bukan saja
perjuangan demokrasi, perjuangan HAM, perjuangan politik, semua perjuangan yang menyangkut harga dan martabat orang Papua, bahkan kegiatan keagamaan itu direpresi betul-betul oleh militer. Bayangkan tadi ibadah itu dilangsungkan begitu cepat karena situasi di mana pemimpin gereja kami itu ada di bawah sebuah tekanan psikologi akibat ketakutan terhadap penguasa. Jubi telah mengkonfirmasi langsung Kapolres Jayapura Kota, Kombes Victor Makbon di lapangan Anjungan Expo Waina terkait kebijakan penanganan pihak kepolisian pada doa Jalan Salib. Namun Kapolres tidak berkomentar. Ya, shalom teman-teman semua, terima kasih sudah menonton video ini dan kita sudah menyaksikan tadi lagi-lagi umat Kristiani yang ada di Papua di mana dilarang untuk melakukan acara ibadah Jalan Salib berkaitan dengan datangnya Paus Fransiskus itu di beberapa hari yang lalu teman-teman. Kemudian mungkin saja saudara-saudara kita umat Kristiani Katolik yang ada di Papua, mereka tidak bisa sampai ke Jakarta. Dengan sukacita, dengan bahagianya mereka teman-teman melihat Paus datang ke Indonesia sehingga mereka membuat acara di daerah mereka tertentu. Sehingga mereka melakukan Jalan Salib itu bersamaan dengan datangnya Paus Fransiskus sebagai bentuk sambutan mereka atas datangnya Paus Fransiskus tersebut. Sehingga kita melihat tadi apa yang terjadi, malah ada oknum-oknum pihak penegak hukum ya, sebenarnya bukan oknum lagi ini, karena memang mereka agak ramai sedikit yang mencoba melarang atau menghalangi pelaksanaan ibadah atau acara Jalan Salib yang dilakukan oleh saudara-saudara kita umat Kristiani yang ada di Papua. Nah, teman-teman, sebenarnya pihak penegak hukum atau pihak keamanan itu tidak punya hak untuk melarang mereka melakukan acara tersebut. Kenapa? Karena untuk acara Jalan Salib itu sama sekali memang ya tidak dimuat undang-undangnya, tidak dimuat hukumnya ke dalam suatu hukum, entah hukum pidana, hukum apapun itu bentuknya, tidak ada dimuat, tidak ada aturannya dan tidak ada persyaratannya. Nah, jadi teman-teman, kita bisa melihat tadi saudara-saudara kita umat Kristiani yang ada di Papua sana, mereka juga merasa keberatan sebenarnya dan mereka merasa diperlakukan tidak adil. Kenapa teman-teman? Karena mereka juga melihat saudara-saudara kita yang berbeda keyakinan dengan kita, mereka melakukan ibadahnya atau acara-acara mereka bahkan seperti di Monas atau mereka melaksanakan ibadah doa mereka di tengah jalan, dan justru kita lihat ada oknum-oknum pihak penegak hukum yang justru menjaga keamanan itu supaya jangan diganggu. Nah, tetapi kenapa giliran saudara-saudara kita umat Kristiani yang di Papua melakukan acara tersebut namun dilarang? Sebenarnya apa maksudnya? Sebenarnya apa tujuannya? Nah, teman-teman, lagian itu bukan tiap hari dilakukan jalan salib itu ya, bukan tiap minggu juga, tapi bisa saja itu hanya sekali setahun pas memperingati hari raya Paskah ya. Nah, bukan tiap hari, bukan tiap minggu teman-teman. Apa salahnya sebenarnya ya kalau kita berpikir positif saja? Apa salahnya biarlah mereka mengekspresikan sukacita mereka, bahagia mereka ketika pemimpin agama mereka itu datang dari luar. Nah, berkunjung ke Indonesia, itu sudah bentuk kebahagiaan mereka teman-teman. Nah, tapi memang ini yang sering sekali terjadi di negeri kita ini, memang sering kita mendapatkan sesuatu hal yang memang menurut kita itu tidak adil teman-teman. Kenapa? Karena kita itu dilarang sedangkan agama-agama lain untuk membuat acara mereka berdoa di tengah jalan itu sama sekali tidak dilarang, malah sebaliknya justru dijaga supaya jangan diganggu. Nah, teman-teman, itulah kenapa kemudian umat minoritas di negeri ini merasa diperlakukan tidak adil. Bahkan kalau kita lihat tadi bukan kelompok-kelompok yang anarkis teman-teman ya, bukan kelompok-kelompok yang intoleran ya, yang melarang mereka untuk melakukan jalan salib itu.
tetapi justru dari pihak keamanan itu sendiri yang melarang mereka untuk melaksanakan ibadah salib atau jalan salib itu. Nah, jadi marilah kita, saya himbau ya, kita sebagai warga Indonesia, masyarakat Indonesia dari semua aspek lapisan, mari kita benar-benar memperlakukan setiap saudara-saudara kita mendapatkan hak yang sama. Jangan sampai kita menerima hal-hal yang mungkin sifatnya tidak adil. Kenapa agama yang lain bisa, kenapa kita tidak bisa? Malah justru mereka klaim tadi bahwa ini tanah Kristen, ini adalah tanah Injil, di mana Injil diberitakan pertama kali di Indonesia, di Papua. Nah, justru mereka harusnya bangga teman-teman ya, bangga. Harusnya bangga ada seperti itu warga Papua yang menghargai tanah Injil itu sendiri. Nah, seharusnya juga pihak keamanan itu ya harusnya menjaga kalau mereka melaksanakan ibadah mereka dalam beberapa waktu, mungkin beberapa jam itu perjalanannya, ya sebenarnya tidak masalah. Dan kiranya hal ini tidak terjadi ke depan lagi teman-teman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.